Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengajak kembali lagi kita bersama-sama untuk meluangkan sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan dan sedikit merenungkannya yang merupakan refleksi kita atas sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita renungkan kita ambil dari Penginjil Markus bab 7 ayat 24 sampai 30. Perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anaknya." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapati anaknya itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman yang terkasih, saudara-saudari, Bapak, Ibu, kita memahami bahwa dalam sejarah perjalanan iman Israel, Allah telah melakukan atau telah membuat sebuah perjanjian antara umat Israel. Allah berjanji bahwa Allah itu akan menjadi Allah Israel dan bangsa Israel atau orang-orang Israel adalah umatnya. Dan tentu di sini bahwa yang diminta dari orang-orang Israel sebagai umat Allah adalah kesetiaan kepadanya. Janji ini tentunya menjadi salah satu pegangan atau dasar juga bagi orang-orang Israel dalam penghayatan imannya bahwa Yahweh atau Allah yang membebaskan mereka dari bangsa Mesir itu adalah Allah mereka satu-satunya. Dan tentunya bahwa mereka juga meyakini bahwa Allah itu adalah Allah orang Israel. Mungkin konsep ini juga yang kemudian membuat orang-orang Israel mempunyai suatu pandangan atau perspektif bahwa di luar orang-orang Yahudi atau bangsa Israel itu tidak ada keselamatan karena mereka tidak mempunyai Allah sama seperti Allah yang mereka punya. Menarik bahwa kalau kita tarik konsep ini kepada bacaan Injil hari ini, seorang perempuan Yunani datang kepada Yesus, lalu dia menyampaikan apa yang menjadi persoalannya, bahwa anaknya waktu itu mengalami kerasukan roh jahat. Perempuan itu datang kepada Yesus dan memohon agar Yesus sekiranya datang dan mengusir roh jahat itu. Perempuan itu adalah seorang Yunani dari bangsa Siro-Fenisia. Tentu kita tahu bahwa bangsa Yunani itu adalah bangsa asing ya, atau bangsa di luar bangsa Yahudi ya, atau bangsa Israel. Dengan demikian ya, kalau kita berpegang pada perspektif orang-orang Israel, mereka itu adalah orang kafir dalam arti tertentu ya. Mereka tidak mempunyai Allah sama seperti Allah orang Israel. Nah, disinilah kemudian Yesus menjawab pertanyaan atau permintaan permohonan dari perempuan itu ya. Yesus mengatakan, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ya, mungkin apa yang dikatakan oleh Yesus ini mungkin hendak mau mengatakan
eksistensi bangsa Israel itu diutamakan terlebih dahulu daripada bangsa-bangsa lain atau daripada bangsa di luar bangsa Israel ya. Mungkin itu dalam arti yang sempit kita bicarakan ini. Atau mungkin juga Yesus memaksudkan di sini untuk menguji iman dari perempuan itu ya. Sebab memang kita paham bahwa Allah itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tentu Allah itu bukan saja Allah orang Israel, tetapi ya Allah seluruh ciptaan ya. Semua ciptaan Allah itu adalah Allah dari semua ciptaan ya. Atau kita mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah semua orang ya. Setiap orang yang mau datang kepadanya tentu ya dia percaya bahwa Allah akan mampu menyelamatkannya. Perempuan ini pun menanggapi pernyataan Tuhan dengan menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Artinya di sini bahwa meskipun Allah itu atau Yahweh itu adalah Allahnya orang Israel, tetapi perempuan itu meyakini bahwa keselamatan Allah Yahweh itu juga berlaku bagi orang di luar orang Israel. Ya mungkin konsep yang dimiliki perempuan itu adalah konsep seperti itu ya, sehingga dia mengeluarkan kata-kata seperti itu, sebuah kata pernyataan reflektif yang mendalam ya, yang tentunya juga diinspirasi oleh imannya ya. Dia percaya kepada Yesus bahwa Yesus itu akan mampu melakukan apa yang menjadi permohonannya pada waktu itu. Mendengar pernyataan itu ya, Yesus kemudian ya semacam tertarik dengan kata-kata perempuan itu, atau Yesus itu melihat bahwa pernyataan perempuan itu merupakan pernyataan iman yang sungguh dalam sehingga Yesus pun menanggapi atau mengabulkan permintaan perempuan itu. Yesus mengatakan, Yesus menjawab, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anak." Artinya di sini kalau kita memahaminya, keselamatan Allah itu ternyata tidak hanya berlaku bagi orang Israel ya, tetapi berlaku bagi semua bangsa ya, berlaku bagi semua orang. Yang tentunya orang-orang yang datang kepada Yesus atau kepada Allah untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya. Teman-teman yang terkasih, di sini mungkin ya hal yang kita pelajari dari pengalaman perempuan ini dengan Allah, dengan Yesus, ya bahwa Allah itu tidak bisa kita persepsikan sebagai Allah yang terbatas atau Allah yang berada dalam satu ruangan, tetapi Allah itu adalah Allah universal atau Allah yang tak terbatas oleh ruang dan waktu manusia. Allah itu menjangkaui segala-galanya. Allah itu mengasihi semua. Itu saja poin penting yang mungkin kita petik dari pengalaman hari ini. Dengan demikian, di antara kita sebagai manusia, ya, kita itu di hadapan Allah itu sama ya, kudus ya, atau martabat kita di hadapan Allah itu sungguh mulia. Sehingga di suatu sisi kita memahami perjuangan dan pengorbanan Yesus melalui sengsara dan wafatnya itu hanya untuk membela manusia dari kekerasan, kegelapan, atau dari penjajahan, kejahatan. Yesus itu datang mau mengangkat kita semua untuk bebas dari penjajahan itu. Dan alhasil ketika Yesus mengalami kebangkitan, saat itulah kita ya secara rohania, secara objektif kita mengalami pembebasan dari dosa ya, meskipun kita kemudian menjadi mempunyai suatu tugas di mana kita harus menyelamatkan diri kita sendiri dengan cara melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan nyata. Atau di sini kita diajak untuk bertindak di dalam kebenaran, di dalam kebaikan, kasih, mengasihi sesama, berbagi kepada sesama, membantu sesama. Itulah sekiranya tindakan yang dikehendaki oleh Allah agar keselamatan objektif yang disediakan olehnya itu dapat kita terima. Dan itu semua atau keselamatan objektif Allah itu melalui wafat, sengsara, wafat, dan kebangkitannya itu disediakan untuk semua orang. Hanya bagaimana cara kita memasukinya
melalui tindakan dan perbuatan baik kita. Teman-teman yang terkasih, itulah pesan yang hendak kita petik atau kita refleksikan dari bacaan hari ini, bahwa keselamatan Allah itu berlaku bagi semua orang. Setiap orang yang datang kepadanya, apapun dia, yang mempunyai perbedaan-perbedaan dalam religiusitasnya, ketika dia datang kepada Allah, tentu di sini dalam arti yang lebih dalam kita mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah semua orang, dan Allah itu adalah esa satu bagi semua orang. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.